Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Pipin. Kembali kita belajar kelas 5, anak kelas 5 SD. Semoga tetap semangat ya sayang ya. Kita tetap semangat untuk belajar. Semangat untuk mencari ilmu dan semangat untuk tetap berjuang dalam belajar kita. Anak sekalian, kita akan masuk materi kali ini yaitu tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan, ST3, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, dan kita akan bahas hari ini adalah PB 5 dan 6 ya untuk kalian yang kelas 5 SD. Sebelum mulai, kita sama-sama membaca doa, buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Yang pertama ya nak ya belajarnya yaitu tentang surat undangan. Masih ingat apa surat undangan? Iya, surat undangan itu adalah surat yang mengharapkan kehadiran seseorang dalam sebuah acara. Dan kita tahu surat undangan itu ada pertama surat resmi, ya ada 3 ya nak ya. Yang pertama surat resmi, yang kedua yang tidak resmi, surat undangan tidak resmi, dan yang ketiga adalah setengah resmi. Dan kita juga tahu perbedaan antara surat undangan resmi dengan undangan tidak resmi ataupun setengah resmi adalah di kepala surat ya. Sekarang kita lihat nih contohnya, kalian sudah belajar sebenarnya. Kita perhatikan contoh yang pertama nih. Perhatikan, ini adalah surat undangan yang resmi. Kenapa? Karena ada kepala surat. Bahkan lengkap ya, ada kepala surat, ada tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada hal dan perihal, terus ada alamat yang dituju kepada siapa, ada pembuka surat, ada isi surat, ada salam penutup, dan tentu di sini ada yang menandatangan, siapa yang mengundang, ya, siapa yang menyampaikan undangan, dan dalam surat resmi itu juga ada tembusan. Ini surat yang resmi sekali ya. Kemarin kita belajar juga tentang hal ini ya. Jadi surat resmi itu adanya di perbedaan yang utama adalah di sini ya, di kepala suratnya. Ya, ditambah lagi dengan ada nomor surat, ada lampirannya, ada hal atau perihalnya, ya seperti itu. Ada tembusan di bawahnya ya. Nah, kita bandingkan ya, ini ada tadi surat undangan resmi ya, kita akan bandingkan dengan surat undangan setengah resmi ya. Ini adalah surat undangan setengah resmi, di sini tidak tercantum atau tidak ada kop surat atau kepala suratnya. Tidak ada nomornya, tidak ada lampiran dan sebagainya ya. Jadi kita bisa bedakan antara surat undangan resmi dengan surat undangan tidak resmi. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Coba nih, siapa yang pernah dapat undangan seperti ini ya? Ini undangan tasyakuran akikah ya. Nah, ini ya surat undangan tasyakuran akikah ataupun di sini ada surat undangan wisuda dan perpisahan ya atau sejenis itu, ini adalah jenis surat undangan tidak resmi. Jadi bahasanya yang digunakan pun biasanya lebih santai, lebih biasa saja, tidak kadang-kadang ada bahkan menggunakan bahasa yang tidak baku ya, itu boleh saja karena itu tidak resmi. Kemudian sekarang kita masuk ke pembelajaran IPA ya, muatan IPA ya sayang, yaitu tentang perubahan wujud benda. Sudah kita pelajari kemarin, ada berapa macam benda? Ada, betul, ada 3 ya, ada benda gas, benda padat, dan benda cair. Dan kita juga sudah mempelajari banyak tentang perubahan-perubahan wujud benda, baik dari gas ke padat, padat ke gas, atau seterusnya. Yang sekarang kita lanjutkan adalah yang tentang mengembun. Ya. Peristiwa mengembun itu apa? Ya, kita perhatikan ya, Nak ya. Nah, peristiwa mengembun itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Berulang, peristiwa mengembun itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Ya, nih kita perhatikan contohnya. Lihat nih, di sini ada embun pagi. Ya, walaupun tadi malam tidak hujan, kalau kita menginjak rumput di pagi hari, maka kita akan merasakan basah. Itulah embun. Ya, gas yang ada ya, gas di alam gitu ya. Kemudian
Karena dengan udara cair, dia berubah menjadi cair, berubah menjadi titik-titik embun. Dan ini kita rasakan. Begitu juga misalnya ketika kita memegang es batu di dalam sebuah gelas, walaupun tadinya gelasnya kering, tapi ketika es batu itu dimasukkan ke dalam gelas, tidak lama kemudian, maka gelas ini kita rasakan ada titik-titik air. Nah, ini adalah peristiwa mengembun, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Begitu juga ketika misalnya kita di rumah ya, ada kaca atau di mobil misalnya, kita rasakan itu. Padahal tidak hujan, tapi kalau pagi-pagi suka ada titik-titik embun. Kenapa? Tadi karena adanya peristiwa mengembun dari benda gas menjadi benda cair. Ya, insya Allah kalian sudah paham hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran PKN tentang menghargai jasa para pahlawan. Jasa para pahlawan itu kita harus ingat ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ya, ini peribahasa yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, maka kita harus mengingat atau bahkan harus menghargai jasa pahlawannya. Pahlawan adalah orang yang berperang atau mengorbankan harta dan jiwanya untuk negara, ya, untuk persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Nah, kita perhatikan nilai-nilai kepahlawanan ini yang bisa kita lihat atau bisa kita ambil pelajarannya adalah ketika kita bisa mampu rela berkorban. Ini adalah nilai-nilai kepahlawan, di mana kita lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi misalnya. Ya, jadi nilai-nilai kepahlawanan ini, rela berkorban ini, kita lebih mementingkan kepentingan bersama. Ya, kemudian kita juga bisa mengambil nilai-nilai kepahlawan ini adalah berjiwa besar, ya, berjiwa besar. Kita ingin mencerminkan diri kita mempunyai jiwa besar. Bagaimana? Yaitu mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran. Nah, sekalian kita hari-hari ini, ya bahkan sudah hampir 1 tahun ini ya, kalian belajar di rumah secara online. Tidak bisa datang, tidak bisa datang ke sekolah ya Nak ya, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan karena adanya penyebaran COVID-19 ini dan kita harus mencegahnya. Salah satunya caranya adalah kita belajar di rumah ya dengan online. Nah, bagi kita harus berjiwa besar, harus menerima hal itu. Maka kita mau menerima dengan segala yang terjadi dengan penuh kesabaran. Kita juga mau belajar dari media yang ada, dari sarana-sarana yang ada, dari YouTube, dari yang lain sebagainya. Tujuannya adalah satu tadi, bagaimana kita mencari atau mengamalkan nilai kepahlawanan yang bisa kita dalam kehidupan hari kita, yaitu berjiwa besar ya, seperti itu ya. Coba perhatikan gambar ini. Menurut kalian gambar apa ini ya? Ya, 2 anak yang sedang bercanda padahal di depan kelas sana ada bu gurunya sedang menjelaskan. Sementara ada gambar lain dengan hikmah ya, mengikuti upacara bendera, pengibaran bendera ya di sebuah sekolah ya. Coba kita perhatikan. Mana sikap yang mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, betul. Tentunya kita yang bisa atau yang kita lihat yang mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah gambar 2, di mana anak-anak sekolah sama ya usia sekolah, mereka dengan hikmat yang mengikuti upacara bendera. Ya, mereka tidak ribut, mereka dengan khusyuk. Berbeda dengan 2 anak ini. Padahal gurunya sedang mengerjakannya. Dan ini bukan mencerminkan nilai-nilai kepahlawan gambar ini. Sementara gambar anak sekolah yang sedang upacara ini mencerminkan nilai kepahlawanan. Ya, kita harus meniru itu. Nah, sekarang kita masuk ke SBDP. Muatan SBDP kali ini yang masih berkaitan dengan seni rupa daerah Indonesia. Ya, kita ingat seni rupa daerah Indonesia itu ada 3 ya. Yang pertama adalah seni lukis daerah. Apa seni lukis daerah? Seni lukis daerah adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Nah, yang kedua dari seni rupa daerah Indonesia adalah seni patung daerah.
Nah, apa itu seni patung daerah? Seni patung daerah itu adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat, ya, memahat patung. Seni rupa daerah yang ketiga adalah seni seni kriya. Seni kriya. Apa itu seni kriya? Seni kriya merupakan kerajinan ya dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis kriya dapat berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari. Seperti ada seni tekstil ya berupa batik, songket dan tenun. Ada pula seni anyam dan seni ukir. Jadi seni kriya ini dibagi menjadi 3 juga ya, yaitu seni tekstil, seni anyam dan seni ukir. Oke. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Untuk seni lukis daerah ya, kita perhatikan di sini ada gambar ataupun lukisan ya. Lukisan ini dilukis di atas kaca ya, dan ini sangat terkenal. Apabila kita ke daerah Cirebon, maka kita akan menemukan seni lukis kaca Cirebon. Jadi para seniman ini melukis lukisan biasanya lebih kepada pewayangan ya atau yang lainnya. Bisa sih banyak ya pemandangan dan sebagainya di kaca. Sebelumnya ditempellah yang akan dibuat ya. Nah, itu ditempel di kaca dan kemudian dihiasi dengan atau diberi pewarna yang luar biasa menarik sekali. Ada juga seni yang terkenal seni lukis daerah yang terkenal di Bali. Ya, inilah seni lukis Kamasan Bali. Ini juga sangat terkenal ya. Kemudian kita akan lihat seni patung daerah. Banyak sekali seni patung yang ada di daerah Indonesia. Ya, kita ambil salah satu contohnya misalnya yang ada di Papua. Ini perhatikan ya. Di Papua ini ya suku Asmat itu membuat patung ya dari kayu untuk menghasilkan sebuah karya seni patung daerah luar biasa. Begitu juga kalau kita perhatikan nih ya. Ini apa? Oke, betul ya. Patung momen selamat datang di Jakarta. Ini dibuat dari batu ya. Ini adalah juga seni patung ya daerah Jakarta. Itu juga yang lainnya ya. Mohon bisa kita lihat lagi seni kriya. Yang tadi Bu Guru katakan ada 3 macam ya. Yang pertama ini seni kriya tekstil ya, tekstil. Misalnya kalau kita ambil contoh di sini ada kain songket. Ya, ini kain songket macam-macam, banyak sekali macamnya. Dan ini merupakan seni kriya ya dari tekstilnya. Begitu juga ini batik ya, batik pun ya kain batik juga bercoraknya macam-macam. Dari seluruh Indonesia itu ada dari Sabang sampai Merauke mempunyai corak yang khas masing-masing. Kalian bisa lihat itu kalau kalian jalan-jalan ke museum tekstil itu bisa kita lihat macam-macamnya ya. Untuk seni kriya yang kedua adalah seni kriya anyaman. Nih kita ambil contoh anyaman dari bambu ya. Anyaman dari bambu ini ada tempat nasi, tempat kue dan sebagainya. Ini adalah seni anyaman ya, masuk ke dalam seni kriya atau seni rupa daerah. Nah, yang ketiga adalah seni ukir. Banyak sekali seni ukir juga bisa kita temukan di Indonesia ya. Termasuk contohnya ini, misalnya nih, kalau kalian main ke Jepara ya atau mungkin kalian punya di rumah ya lukisan ukiran seperti ini contoh ukiran Jepara ya atau ukiran Bali dan sebagainya banyak sekali ya dan ini bisa kita pertemukan di banyak tempat mungkin di rumah kalian pun menemukan itu berarti kalian punya ukiran Jepara. Oke, nah itulah materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.